Ya, selamat siang semuanya. Saya Mario Oswin, top 3 of MasterChef Indonesia Season 10, LCB graduate 2022, and also I'm a chef and content creator. Sekarang saya akan membawakan topik kulineri bertema Culinary Journeys, Food as a Map Through Cultural Labyrinth. Oke, di sesi kali ini saya akan membawakan topik semuanya yang berkaitan dengan makanan dan culture. Ini mungkin ada beberapa quotes-quotes yang very important untuk kita di kuliner. Salah satu yang paling penting adalah food is a universal language that brings people together. Itu yang paling penting. Nah, ini ada beberapa topik yang akan saya bawakan. In short aja, ada introduction dari saya, culinary journey, food and culture, philosophy of food, role, dynamics, and conclusion. Oke, saya adalah seorang culinary prodigy, saya lebih sering dikenal sebagai kitchen prodigy, 21 years of age, saya lahir tahun 2003, Le Cordon Bleu graduate dari Paris tahun 2022, and I'm the top 3 of MasterChef Indonesia Season 10 as the youngest contestant to ever reach top 3 in MasterChef Indonesia. And I'm also multilingual. I speak English, Indonesian, French, Spanish, and German. Mungkin dari kalian pernah berpikir bahwa sekolah kuliner atau istilahnya training di beberapa institusi itu akan membuat a great chef. Tapi itu tidak dengan saya. Saya bisa bilang 80% hasil dari dulu hingga sekarang itu dikarenakan adanya competition. Saya belajar tentang kuliner, 80% tersebut dari culinary competition yang disebut dengan MasterChef. It's not always a learning process, itu juga taking criticism dan juga membangun karakter kita di dalam dunia memasak. Dari judging dan learning kita juga bisa mengambil semua feedback yang diberikan oleh para juri dan also itu membuat kita semakin berkembang, semakin develop in terms of knowledge dan juga karakter di makanan kita. Cooking is a play of senses, artinya bukan hanya palate yang kita majukan, tapi juga kita juga harus bisa untuk adapt dan juga kita harus bisa memaksimalkan seluruh indera kita secara harmoniously sehingga makanan ketika kita makan itu menjadi suatu experience yang tidak bisa dilupakan. Dan yang keempat adalah adaptability atau resilience, skill yang harus dimiliki oleh banyak chef di mana kita harus kuat dengan segala tantangan yang ada di dapur, segala pressure, dan juga constructive criticism. Adaptability dan resilience juga membuat saya bisa menjadi top 3 of MasterChef Indonesia dan bisa bertahan lama di kompetisi. Ada dua hal yang mungkin mau saya tekankan, dan saya belajar dari kompetisi adalah less is more. Sesuatu yang tidak terlalu complicated, itu justru menjadi pemenang. Mungkin bagi kalian yang kuliah di kuliner, less itu pasti kena criticism. But in reality, ketika kalian bisa memaksimalkan dari kekurangan, itulah yang menjadi suatu kelebihan. And simplicity is key. Simple things always come best. Okay? Nah, berkaitan dengan food and culture, karena memang tema kita hari ini adalah food and culture, food dan culture itu deeply intertwined, tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan satu sama lain. Artinya, ketika kita berjumpa dengan satu makanan, pasti ada unsur story di belakangnya. Dan itu juga bisa kita kaitkan dengan asal dari makanan tersebut, dan juga keunikan dari makanan tersebut. Tradisi, ritual, migrasi, social connection, itulah semua yang membentuk suatu makanan dan suatu kultur yang solid.
Nah, kita akan bahas sedikit tentang philosophy of food. Mengapa masakan Indonesia itu berbeda dengan masakan Barat? Begitu juga sebaliknya. Karena ini kita akan bandingkan masakan Indonesia dengan masakan Prancis di case ini. Masakan Indonesia itu punya emphasis yang berbeda. Masakan Indonesia pasti akan menggunakan banyak sekali bumbu, rempah yang kompleks. Sedangkan masakan Western lebih memprioritaskan teknik dan simplicity dari seasoning makanan tersebut. Key differences-nya apa? Ketika kita lihat masakan Prancis contohnya, simplicity dalam makanan itu hanya akan menaikkan kualitas makanan tersebut. Jadi secara filosofis ini sudah sangat berbeda ya. Sedangkan kita, we embrace bold and vibrant flavors. Secara soil, tanah, kita juga sangat berbeda. Di Indonesia ini, tanahnya sangat berbeda dengan di Eropa, maka dari itu, perbedaan yang mencolok di makanan itu sudah pasti akan terjadi. Contohnya, herbs, spices kering, spices basah, jahe, itu mereka ambil secara historis dari tanah Indonesia ke Eropa. Seasonality, mungkin ini sesuatu yang jarang didengar oleh telinga orang Indonesia. Apa itu seasonality? Seasonality adalah menggunakan bahan-bahan yang in season, di mana bahan-bahan tersebut at its cheapest dan juga dia memiliki rasa yang prima. Makanya banyak restoran, Michelin star restaurant di Eropa itu mengoptimalkan yang namanya seasonality. Ya. Dan sustainability itu juga datang dari seasonality. Kita ambil contoh saja tomat ketika dijual di musim dingin harganya akan lebih mahal dibanding dengan tomat yang dijual dengan musim panas. Kenapa? Karena tomat yang dijual di musim panas itu within season dan itu pun ada banyak sekali ragamnya. Of course, ketika dia in season, dia lebih manis, dia lebih merah, dan dia lebih plump. Dan juga kita ambil contoh di sini ada food regulation, di sini ada AOP atau Appellation Origine Protégée, it's in French, and PDO, Protected Designation of Origin, it's in English. Ini adalah regulasi ketat di Eropa, di mana satu produk itu harus sesuai dengan originnya, harus sesuai dengan culture-nya. Kita ambil contoh aja di sini, misalnya ada mustard, itu ketika dia diproduksi di Dijon, namanya menjadi Dijon mustard. Begitu juga dengan produk-produk alkoholik seperti champagne. Champagne harus berlokasi di Champagne produksinya, seperti itu. Nah, regulasi inilah yang membuat mungkin industri kuliner Indonesia belum sestruktur ini, sestruktur industri kuliner di Eropa atau di negara-negara lain. Nah, saya mau bicara tentang aspects of food. Ini mungkin ada beberapa orang yang mengesampingkan hal ini karena food itu kita biasa makan ya makan aja. Ternyata ada sebanyak ini aspek yang perlu kita consider, di mana food itu bisa menjadi sesuatu yang full of experience ya. Nah ini based on my experience di MasterChef, juri-juri itu akan menilai based on these factors. Taste itu yang pertama. Taste ini bukan hanya asin, manis, pahit, asam, umami, tapi juga balance of flavor. Di mana balance itu ketika semua rasa yang ada di piring itu in harmony. Complexity, textures, level of difficulty, kompleksitas. Ketika masakan itu dibuat dengan kompleksitas yang tinggi, itu akan menambah nilai plusnya. Visual, we eat with our eyes first. Itu yang paling penting. Ya. Plating, color contrast itu perlu dipertimbangkan. Kalau kita melihat makanan di piring, lalu itu bentuknya kurang appetizing dan warnanya grey semua, pasti tentu saja kita tidak akan tertarik untuk memakannya. Konsep ini sebenarnya naming dan temanya. Kalau kita membuat masakan fusion, tapi ternyata nggak jelas, itu juga tidak berkonsep namanya.
Portioning itu juga harus jelas. Apakah ini appetizer, apakah ini entree, apakah ini main course, apakah ini dessert, itu semua harus jelas. Creativity and innovation. Of course, dari suatu makanan ada banyak sekali unlimited numbers of food we can create. Dari sebuah makanan yang simple menjadi sebuah makanan yang lebih kompleks. Simpler, more rustic food with perfect execution itu akan jauh lebih baik dibanding makanan yang terlalu rumit tapi dia tidak harmonize in flavor ya. Jadi ketika kita membuat suatu makanan, simplicity itu yang harus kita utamakan. Kita lihat di sini ada beberapa aspek visual. Jangan teman-teman di sini melihat bahwa yang fine dining adalah yang paling penting, paling bagus. Karena secara konsep, fine dining itu akan deserve di restoran-restoran Michelin atau restoran-restoran berbintang. Sedangkan kalau kita lihat di sini, rustic atau modern style pun sebenarnya kita masih bisa menerima. Kenapa? Karena memang konsepnya saja berbeda, price point-nya berbeda. Ya. Tapi juga jangan menjadi patokan bahwa fine dining itu yang paling bagus kok, tidak. Rustic food itu benar-benar akan head to head dengan modern style food. Nah ini contoh dari My Food Evolution. Dulu ketika saya sedang bersekolah di Le Cordon Bleu, ya ini tidak berkonsep sama sekali, menjadi sesuatu yang something vibrant, something appealing, something yang berkonsep dan something yang linear. Ya, sudah kelihatan konsepnya seperti apa, warnanya juga lebih jelas, pemilihan piring juga lebih jelas. Travel and inspiration, mungkin beberapa dari kalian tidak akan percaya bahwa semakin sering kita travel, semakin banyak inspirasi yang kita absorb. Dan menurut saya itu benar, ketika kita sering travel, inspirasi kita akan semakin banyak. Jadi ketika seorang chef lebih sering travel, akan banyak influence dalam makanannya. Dan kita juga perlu melihat bahwa ada food demography preference. Jadi food demography preference ini ketika kita ada di suatu tempat memiliki palate yang dominan lebih ke asin, gurih, atau manis. Culinary scene in the future. Di masa depan kita akan melihat bahwa akan banyak sekali rintangan di dunia kuliner ini. Ya, contohnya sekarang ada banyak sekali sesuatu yang viral, ya, goes back and forth, dan itu tidak akan sustain, ya, karena yang namanya viral itu hanya akan beberapa saat saja. Part of F&B ini semua harus bekerja keras untuk mensinergikan dengan semua aspek F&B industri yang ada. Concepting a menu itu juga tidak mudah, bahwa di restoran kita bukan hanya take 1 or 2 days, tapi berbulan-bulan untuk membuat menu. Jadi kita harus melihat bahwa culinary scene in the future ini akan semakin ketat, semakin sulit, karena memang persaingan semakin tinggi dan juga demand juga semakin bervariasi. Ini sedikit saya tampilkan saja brigade system di Perancis, mungkin ada beberapa kalian yang sudah mengerti di sini, dari orang-orang kuliner. Ada executive chef, sous chef station, dari chef de partie, mungkin di bawahnya ada commis, apprenti, expeditor, dan lain-lain. Itu semua bekerja sama secara satu sinergi membuat satu industri F&B yang baik ya dan organized. Pros-nya adalah efficiency and organization itu pasti dikontrol dengan baik, dan scalability-nya juga akan lebih bagus. Chef's role, ini kita akan mendebatkan sedikit tentang title chef. Mungkin secara pribadi saya mau orang ada memanggil saya chef, mau orang memanggil saya by name, tidak ada masalah. Karena chef itu sebenarnya in French artinya chief. Chief ini di dalam konteks brigade system tadi adalah refer to seseorang yang secara hierarki lebih tinggi. Artinya when I call you chef, artinya you are my chief. Kalau kita di konteks non-profesional, it's okay to call by name. Tapi ketika sudah masuk ke konteks yang namanya konteks profesional, yang namanya chef itu menurut saya akan menaikkan politeness.
What makes a great chef? Great chef itu creativity, determination, leadership. Itu juga 3 hal penting selain cooking dan skill. It's making impact through food. Bukan hanya kita meng-create suatu makanan yang bisa mengimpress orang, tapi kita juga bisa inspire others through our food. And food is a personal legacy. Ketika kita meng-create suatu makanan di dalam industri kuliner, we have to make an impact di mana it connects people together. Ya, karena makanan itu punya banyak orang-orang punya banyak preferensi tentang makanan. Debate on chef. Banyak orang berpikir bahwa chef ini based on experience and leadership, professional training dan respect of the craft. Tapi makin ke sini kita akan melihat bahwa skill is over title. Jadi mau gimana pun ketika kita memiliki skill yang mumpuni, walaupun kita tidak punya experience di dapur sekian lama, menurut saya itu sah-sah saja ketika seseorang dipanggil chef. Chef ini bukan panggilan akademik seperti dokter. Ini bukan panggilan akademik yang bisa dibilang memiliki kekuatan hukum. Itu hanya sign of respect. Contohnya di sini ada Chef Thomas Keller dari The French Laundry di Napa Valley, California. Dia always bring his brigade together and call them chef. Jadi it's a sign of respect and it boosts their morale to work better, to collaborate better, and to cooperate better. In a working environment, it is very important, di mana kita saling bekerja sama sehingga hubungan kita juga dengan coworker itu harmonis dan kita bisa memproduce sesuatu yang lebih to satisfy our customers. The title chef carries weight, history, and responsibility. Being good, being adaptable, being creative, being disciplined is the part of being a chef. Final thought, whether you are a chef or a home cook who simply loves food, remember this, food isn't something that we eat, it's a language, it's a story, it's what connects all of us together, and it's part of the story. Thank you very much. I'm Mario Osvin from MasterChef Indonesia Season 10.